Selamat datang dalam Lampung Economic Outlook 2022, persembahan dari Harian Umum Lampung Pos. Dalam segmen pertama ini, kita akan membahas mengenai strategi meracik pertumbuhan ekonomi di bumi Ruwajurai. Bersama saya, Delima Natalia Napitupulu. Saya akan membacakan para narasumber dan keynote speaker pada hari ini. Ialah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Dan telah hadir narasumber, dua orang narasumber bersama dengan saya di tempat ini. Dialah Kepala KPW Bank Indonesia Provinsi Lampung Budi Harto Setiawan. Selamat pagi Pak. Lalu yang kedua adalah Kepala Bidang PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Cide Widiarti. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat bergabung. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam diskusi, kita akan mendengarkan pemaparan dari keynote speaker untuk memberikan gambaran dan fondasi untuk diskusi kita hari ini. Yang pertama, mari kita mendengarkan pemaparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Arah pembangunan pariwisata saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma menjadi quality tourism yang diharapkan dapat memberikan peningkatan pada devisa pariwisata. Tentunya quality tourism perlu ditunjang dengan kesiapan destinasi industri dan kapasitas SDM pariwisata. Dalam tatanan global, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini terletak pada Travel and Tourism Competitiveness Index. Beberapa hal yang perlu kita benahi diantaranya adalah indikator ICT readiness, bagaimana jaringan internet, environmental sustainability, bagaimana lingkungan lebih terjaga, health and hygiene, faktor kesehatan, dan tourist service infrastructure, layanan untuk para wisatawan. Menghadapi tantangan ini, Kemenparekraf terus mendorong akselerasi pemulihan parekraf melalui program vaksinasi, sertifikasi CHSE, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Kami yakin untuk mengembangkan pariwisata ke arah quality tourism perlu didukung dengan digitalisasi, baik dalam industri ekonomi kreatif maupun pariwisata dengan sasaran untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan infrastruktur ekonomi kreatif yang memadai. Di kesempatan yang baik ini, saya terus mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan 3 strategi utama untuk memajukan sektor parekraf ke depan, yaitu melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Strategi ini harus dilaksanakan dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menggerakkan kembali ekonomi Indonesia. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together Lampung Pos. Yes, we can do it. Tapi pun. Together we can. Ya, itu adalah closing statement dari Bapak Menteri. Itu sangat baik ya, memang membutuhkan kebersamaan dalam upaya pemulihan ekonomi. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan pemaparan dari keynote speaker yang kedua, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 3 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,05% year on year. Dari segi lapangan usaha, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor konstruksi merupakan 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan PDRB tertinggi di Provinsi Lampung di kuartal 3 tahun 2021. Sektor infrastruktur dan konstruksi masih tetap menjadi salah satu sektor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus mendorong penyelesaian pembangunan 6 proyek strategis nasional di Provinsi Lampung dengan total nilai investasi sebesar 36,17 triliun rupiah. Diharapkan hal ini tentunya dapat diselesaikan secepatnya dan dapat memberikan manfaat untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. 6 PSN yang didorong percepatan pembangunan dan pemanfaatannya di Provinsi Lampung terdiri dari 1 proyek penunjang konektivitas berupa pembangunan kereta api logistik, 2 proyek penunjang industri berupa pembangunan kawasan industri Tenggamus dan kawasan terintegrasi Bakahuni, serta 3 proyek penunjang sumber daya air berupa 2 proyek bendungan dan 1 proyek sistem penyediaan air minum Bandar Lampung. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan kondisi perekonomian nasional di tengah kendala pandemi COVID-19. Tentunya untuk itu sangat diperlukan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan dukungan dari seluruh masyarakat
untuk melaksanakan petunjuk dan kebijaksanaan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sebagai salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2021, Provinsi Lampung diharapkan dapat mengambil bagian untuk mewujudkan target pembangunan perekonomian nasional yang tentunya akan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga target Indonesia untuk keluar dari middle income trap dapat diwujudkan sebelum Indonesia emas. Kita akan masuk dalam sesi diskusi. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Budi Harto. Tadi Pak keynote speaker kita yang baru saja Pak Wahyu Utomo mengatakan bahwa Lampung mengalami pertumbuhan yang setara dengan nasional sebesar 3%. Menurut Bapak sendiri, seperti apa saja elemen-elemen yang mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung bisa setara dengan nasional, Pak? Untuk Provinsi Lampung pada triwulan 3 ini mengalami pertumbuhan 3,05%, ya searah ya dengan pertumbuhan yang dialami oleh pemerintah. Dan untuk Lampung ini kita didukung oleh ekspor, gitu ya, ekspor yang cukup baik karena merespon dari permintaan dari global. Di sini selain ekspor sebenarnya juga ada lapangan usaha, informasi dan komunikasi, karena memang kita masa pandemi ya, kebutuhan terhadap support dari informasi dan komunikasi juga sangat tinggi. Nah untuk itu pada triwulan 3 ini memang kita tumbuhnya cukup kuat, walaupun tidak setinggi di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,15%. Namun demikian kalau kita melakukan indeksasi ya, indeksasi sebelum COVID sampai dengan triwulan 3, kalau kita amati sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ini lebih cepat dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Jadi ini menjadi salah satu optimisme bagi kita untuk menapaki pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Itu ya Pak ya. Jadi ada peran ekspor juga untuk Lampung. Kalau menurut Ibu, bagaimana Bu? Menurut analisa dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, apa saja Bu yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Lampung ini? Terima kasih. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung juga tidak kalah penting didukung oleh belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah di sini di samping untuk mendorong tingkat konsumsi, untuk yang di Bandar Lampung ini untuk sampai dengan hari ini data kami ambil dari online monitoring SPAN sebesar 82,89%. Jadi ditargetkan sampai dengan 31 Desember nanti belanja pemerintah akan mencapai di kisaran angka 97%. Di samping tadi pagu penyerapan anggaran yang sudah cukup tinggi, di sini juga dana transfer daerah itu sudah di kisaran angka 85,15%. Dan ini juga cukup membanggakan, jadi kita tinggal beberapa persen saja sampai dengan sebelum Nataru seluruh tagihan bisa diselesaikan dan pekerjaan bisa diselesaikan juga. Terima kasih. Jadi Nataru kita bisa bahagia ya Bu ya, Ya, sudah selesaikan semua. Ya. Baik, terima kasih Ibu, kita akan melanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda sejenak. Peserta Lampung Economic Outlook 2022, kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.